Gue gak bilang. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Hazena, kembali lagi di Hazena Podcast, hiburan bersensasi edukasi. Bersama dengan aku tentunya Gianeda Erlinaya. Kalian bisa manggil aku Gia, tapi kebanyakan orang-orang manggilnya Erin sih. Banyak banget kak namanya, nanti aku dikira mau pakai nama yang mana. Bentar dulu, ini tuh masih opening, sabar ibu. Lo ini udah mulai? Iya, dari tadi. Ini kan masih briefing. Nah teman-teman Hazena, udah lama nih kita nggak ngobrol bareng seputar dunia dengan permasalahannya. Kali ini aku bakalan ngobrol dengan topik yang sangat spesial. Tapi kalau ngobrol sendiri tuh nggak asik kan ya teman-teman. Nah di sini aku ngajak Kak Rahel. Halo Kak Rahel, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Kalau nggak baik nggak bisa datang ke sini kak. Oh iya sih, paling sibuk ya teman-teman. Iya, sibuk persiapan BTS. Oh iya juga ya, bentar lagi BTS. Seminggu lagi loh. Oh iya, sebelum itu kenalan dulu dong sama teman-teman Hazena. Karena tak kenal maka tak, ya harus kenalan lah. Oke deh. Halo teman-teman Hazena semuanya, kenalin nama aku Rahel Zara Amru, tapi orang-orang biasanya panggil aku Rahel sih. Tapi kalau aku manggilnya pecel sih teman. Ya emang dia tuh suka pecel teman-teman. Siapa yang nggak suka pecel Indonesia? Apalagi di Simpang 3. Aduh, enak banget. Udah cukup. Cewek, nggak selesai. Nah Kak Rahel, langsung aja nih ke topiknya. Nah topiknya tuh sangat spesial Kak. Apa tuh? Generasi milenial sebagai pemimpin masa depan. Keren nggak tuh? Keren banget nih, menarik banget. Kalau menurut Kak Rahel sendiri ya, definisi generasi milenial itu kayak gimana sih Kak? Definisi generasi milenial nih. Jadi kalau menurut aku nih ya, generasi milenial itu kak, generasi yang hebat banget. Hebatnya itu dari sisi sebelah mana ya kak? Jadi gini, selain mereka itu open minded, wawasannya luas, dan mereka itu bisa merasakan dua dunia. Wih keren, dua dunia tuh kayak gimana ya kak? Dua dunia di sini aku maksud tuh gini, yang pertama, dunia yang pertama ini mereka masih merasakan ketradisionalan. Jadi mereka masih kan waktu itu kan belum teknologi dan gadget belum terlalu berkembang pesat tuh. Jadi mereka masih merasakan tradisional gitu. Kayak main engklek gitu gitu. Masih ngerasain kan? Masih lah. Nah itu. Nah yang kedua ini, dunia yang kedua ini mereka sudah mulai merasakan di mana gadget dan teknologi ini mulai berkembang pesat. Makin canggih ya kak. Jadi mereka itu ada di tengah-tengahnya sih loh. Jadi merasakan dua-duanya. Gitu. Keren. Aku kira ya kayak tadi dua dunia tuh kayak si generasi milenialnya ini merasa dunia satu, habis itu masuk ke dunia lain. Oh ya kak, kalau si generasi milenialnya tadi nih sebagai pemimpin masa depan, menurut kalian gimana tuh? Gini. Kalau menurut aku nih, sekalian aku jelasin ke teman-teman Hazena semuanya. Jadi gini, seorang pemimpin apalagi dari era generasi milenial ini ya harus memenuhi beberapa kriteria. Apa aja tuh kak kriterianya? Kalau misal amanah, bertanggung jawab, tegas itu udah pasti. Udah paten lah kak. Iya benar. Jadi di sini aku ada dua kriteria yang penting banget. Yang pertama itu melayani dan yang kedua itu inovatif. Bentar. Melayani sama inovatif itu bukannya nggak berbeda ya kak? Gimana tuh kak? Boleh dijelasin nggak sama teman-teman Hazena? Boleh banget. Jadi gini teman-teman Hazena semuanya. Yang pertama itu kan melayani nih. Melayani itu sebenarnya sikap dari diri kita sebagai seorang pemimpin untuk memberikan layanan kepada rakyat secara terbaik gitu. Nah, sekarang tuh banyak kan ya si para tikus-tikus berdasi tuh. Tikus berdasi teman-teman Hazena pasti tahu lah. Anak milenial harus tahu lah. Harus. Nah, si tikus-tikus berdasi ini cuma sibuk nyari dasi baru doang, sibuk memperkaya diri gitu loh kak, tanpa memperhatikan rakyat-rakyat yang ada di bawahnya. Nah, Muhammadiyah kan juga terbentuk salah satunya terinspirasi dari Quran Surat Al-Ma'un yang di situ menjelaskan tentang orang-orang yang suka menghargai anak yatim, terus orang-orang yang juga yang enggan memberi makan orang miskin kayak gitu. Dan kita nih sebagai kader Muhammadiyah harus menjadi seorang pemimpin yang memberantas itu semuanya. Keren sekali. Kalau yang inovatifnya sendiri gimana tuh kak? Jadi gini, kalau inovatif itu gini teman-teman. Nah, kita nih sebagai generasi milenial kan pastinya sering kan ngehalu gitu kan, kayak dunia di masa depan kayak gimana ya, gini kak, kan, gini gitu. Nah, kita nih sebagai seorang pemimpin dari era generasi milenial harus bisa menghadirkan masa depan itu di masa sekarang. Itu yang penting. Wih, keren sekali teman-teman Hazena. Tepuk tangan buat Kak Rahel. Terima kasih. Nah Kak Rahel, kita nih sebagai kader Muhammadiyah harus mewujudkan harapan sang pencerah kita. Oh, pasti itu. Nah, ada tuh salah satu istilah ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Itu kayak gimana ya kak? Jadi gini, aku jelasin sekalian ke teman-teman Hazena semuanya. Ulama yang intelek dan intelek yang ulama itu maksudnya gimana sih gitu kan? Nah, ulama di sini kita sebagai seorang muslim harus memperdalam
ajaran-ajaran tentang Islam, dan kita juga harus mencerminkan sebagai seorang muslim gitu loh. Gak cuma Islam KTP Ya, ya Kak. bener banget kan, sekarang banyak tuh kayak ya orang-orang yang gitulah, Cuman pansos. bener banget gitu. Nah itu kita harus tahu bagaimana kita hidup sebagai seorang muslim, dan juga harus berintelek supaya apa? Supaya nggak dibodohi sama orang-orang kafir. Nah bener banget, itu yang paling penting. Nah jadi kedua-duanya ini harus selalu beriringan, ilmu agama tapi juga dia harus berintelek, berilmu pengetahuan. Dua-duanya ini nggak bisa dipisah gitu loh. Nah itu semuanya bisa mengajarkan kita sebagai seorang pemimpin. Nah kita sebagai seorang pemimpin nih, we must be able to leaders for ourselves. Keren sekali. Nah tadi itu kan artinya memimpin diri sendiri ya Kak. Benar. Kalau cara memimpin diri sendiri itu kayak gimana ya Kak? Jadi gini, memimpin diri sendiri itu bisa kita terapkan benar-benar itu pas nanti 2024. Oh iya, bakal ada pemilu ya Kak ya? Apalagi benar. sekarang capresnya yang nggak ada yang incumbent. Iya, nggak ada calon pertahanannya. Betul Nah, sekali. di situ itu benar-benar kayak apa ya, tanggung jawabnya kita sebagai generasi milenial ini untuk memilih pemimpin yang tepat, dan nantinya kita juga harus bisa menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab gitu loh. Keren sekali teman-teman. Nah Kak, kita nih sebagai seorang muslim harus memilih pemimpin yang muslim juga dong tentunya. Nah itu pasti tuh. Nah di situ tadi juga masuk di kriteria tepat tadi, harus memilih pemimpin yang tepat. Soalnya kan juga Allah Subhanahu Wa Taala udah pernah berfirman tuh dalam Quran surat Ali Imran ayat 28. Yang gimana tuh Kak bunyinya? Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai wali pemimpin mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali dengan siasat memelihara diri dari apa yang ditakuti mereka. Dan Allah telah memperingatkan kamu terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah lah engkau kembali. Nah teman-teman Hazena, sekarang kita tahu nih apa itu pemimpin, kriteria pemimpin, dan bagaimana cara yang baik dan benar untuk menjadi pemimpin. Apa yang kita ketahui itu nggak penting, tapi apa yang kita praktekkan atas apa yang kita ketahui itu yang paling penting teman-teman. So, aku mau mengajak teman-teman Hazena untuk bersama-sama kita mempraktekannya bareng, karena akan percuma sekali kita ngobrol bermenit-menit tapi kita tidak mempraktekannya, itu akan sia-sia teman-teman. And then, I would like to thank you for taking time out to listen to our podcast. Nah, sebelum ditutup, jargonnya dulu dong Kak Ahel. Tahu nggak jargonnya gimana? Gimana tuh? Jadi nanti kalau Hazena Podcast, hiburan bersensasi edukasi. Oke, coba kakak pimpin ya. Siap. Hazena Podcast, hiburan bersensasi edukasi. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sukses, makasih banyak ya.